Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ridwan Syahbidin, peserta Laksar CPNS Basarnas tahun 2025, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Beras Bencana, Angkatan 15 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit pengalaman belajar saya. Sebelumnya itu ada pengalaman belajar melalui MOOC atau masih online open course ya. Kemudian ada juga pembelajaran secara daring via Zoom meeting. Pada kesempatan kali ini kita mulai dari pengalaman belajar melalui MOOC. Jadi pemirsa sekalian, MOOC biasanya berupa platform seperti Coursera atau platform pembelajaran yang menyediakan kursus terbuka secara daring. Saat belajar melalui MOOC, peserta bisa mengakses materi dalam bentuk video, modul bacaan, kuis, hingga forum diskusi. Misalnya dalam kursus pengembangan ini, peserta bisa menonton video makan saja, mencatat poin penting, lalu mengerjakan tugas atau kuis untuk menguji pemahaman. Ada kelebihan MOOC sendiri. Yang pertama itu fleksibel, bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, materi terstruktur dengan baik, seringkali disusun oleh pengajar atau pengaku yang memang berkompeten di bidangnya. Dan yang terakhir, pilihan kursusnya beragam. Pada kesempatan kali ini ya memang disesuaikan dengan kebutuhan peserta laksana CPNS Basarnas 2025, khususnya di agenda ketiga yaitu tentang teman ASN dan pendidikan ASN. Ada kekurangan pada platform MOOC ini sendiri. Yang pertama, kurang interaktif karena tidak bisa bertatap muka langsung dengan pengajar. Kemudian yang kedua, butuhnya disiplin yang tinggi karena tidak ada pengawasan langsung dari pengajar, sehingga kita yang belajar pun butuh motivasi atau kesadaran sendiri untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, terkait kekurangan MOOC, koneksi internet tetap dibutuhkan untuk bisa mengakses penuh, terutama pada video pembelajaran. Kemudian untuk berikutnya, pengalaman belajar melalui Zoom meeting. Zoom meeting ini digunakan untuk pembelajaran daring atau sinkron secara langsung. Biasanya menggantikan kelas tatap muka, tapi saat belajar melalui Zoom ini biasanya dilakukan pada saat tertentu atau memang jarak antara pengajar dan yang diajar itu memang jauh atau biasanya memang jauh. Jadi untuk mengefisiensi waktu dan bisa tetap melaksanakan pembelajaran yang selanjutnya dengan cara dari meeting. Adapun kelebihan dan kekurangan dari ini yang pertama itu kelebihan interaktif karena bisa langsung bertanya dengan pengajar, berdiskusi dan bisa mendapatkan feedback dari pengajar. Kemudian kelebihan yang kedua adalah suasananya mirip kelas tatap muka sehingga pembelajaran itu bisa lebih hidup karena adanya diskusi mungkin antar kelompok atau antar pengajar. Kemudian cocok untuk diskusi, presentasi atau kerja kelompok. Jadi biasanya pengajar itu pada saat meeting setelah menjelaskan, pengajar akan mengajak para siswanya untuk berdiskusi, kemudian mengerjakan tugas baik secara individu maupun berkelompok, dan setelah itu bisa langsung memaparkan hasil kerja tugas itu tadi atau mempresentasikan tugas-tugasnya. Kemudian memungkinkan kolaborasi real time, misalnya berbagi layar terkait dengan presentasi tadi kan, jadi kita bisa share layar, jadi bisa mempresentasikan hasil kerja kita secara langsung. Kemudian untuk kekurangan dari Zoom meeting ini sendiri, yang pertama kita harus mengikuti jadwal tertentu, jadi jadwalnya sudah teratur sehingga kurang fleksibel. Yang kedua, seringkali yang menjadi permasalahan pokok pada pembelajaran Zoom meeting ini adalah terkendalanya jaringan internet. Jadi
biasanya pada saat pengajar itu sedang mengajar atau memberikan suatu tugas atau suatu pemaparan tentang suatu materi, terkendala jaringan sehingga suara pengajar itu putus-putus atau bahkan keluar dari room Zoom meeting itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bisa menimbulkan kelelahan atau lama atau layak. Mohon maaf rekan-rekan. Kemudian yang terakhir, kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan pengajar dalam mengelola kelas online. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kesimpulannya, bagi saya itu emosi itu lebih cocok untuk belajar mandiri karena lebih terstruktur, lebih fleksibel, bisa di mana saja dan kapan saja. Dan untuk Zoom meeting itu lebih tepat untuk pembelajaran interaktif yang membutuhkan tatap muka secara langsung, bisa berdiskusi secara langsung dan memungkinkan untuk berkolaborasi secara langsung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. We are family, Abidnam, Jagat Samagram, Basarnas, profesional, modern, teruji. We are family.